Oke guys, kembali lagi di Lord Production. Ya, dengan adanya PPKM seperti ini, kita harus mentaati peraturan pemerintah. Kita jangan kemana-mana dulu. Dan kebetulan gue lagi COVID. Dan temen gue nih, nah, temen gue juga COVID. Banyak banget yang COVID. Ya mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu. Dan kali ini gue pengen, di Lord Production ini gue pengen bikin podcast. Tapi karena kita jauh, jadi mungkin by suara aja. Ini gue lagi mau bikin podcast tentang ngebahas tentang Vespa, terus lifestyle sama percintaan. Nah ini udah temen gue namanya Bagas Prawiro, dia anak Vespa juga. Cuman dia anak Vespanya nggak yang kekinian banget gitu. Circle-nya dia juga bagus, tongkrongannya juga bagus, gayanya juga bagus, dan cukup ya tajir lah, sultan muda lah. Jadi gue mau ini dulu tanya jawab sama dia. Kebetulan juga lagi putus ya kan, jadi mungkin agak sedikit galau sepertinya. Jadi kita langsung aja ajak BP. Bentar, kita panggil BP. Udah Oke. Oke, kita sudah sama siapa namanya bang? Ya sebenarnya nama gue Bagas Prawiro Sastro, cuman kebetulan di SMA gue punya temen namanya Bagas juga, jadi gue dipanggil BP karena singkatan gue Bagas Prawiro, disingkat pakai inisial Bagas Prawiro. Temen gue disingkat namanya BW gitu, jadi gue panggil BP. Oke, nah jadi sedikit aja nih guys, gue kenal BP ini di Kunci 8 dulu ya kan Iya benar. Gue kenal BP ini karena namanya. Sebenarnya kita tuh pernah ketemu di Boston. Oh, Boston. Emang iya? Iya, kita pernah ketemu di Boston. Kayak gue lah waktu itu kayak masang sen kalau nggak salah. Terus lu lagi servis kayaknya deh. Oh. Iya sih, kayak nggak asing juga sih pas gue ketemu di Kunci 8. Iya, kayak soalnya gue kayak pas ngeliat lu kayak apa ini ya? Kayak pernah lihat, cuman di mana? Gue kayak familiar, cuman nggak tau lah. Gue kayak ya udahlah gitu. Tuh guys, jadi pertama kali gue ketemu sama BP tuh di Boston. Habis itu ketemu lagi di Kunci 8. Sempet BP ini, kalau yang kalian nggak kenal nih pasti dikira jutek banget anjing. Tapi kalau udah kenal asli orangnya baik banget sama asik banget orangnya. Emang ya amin nggak biasa aja kok. Emang dia kadang anaknya rada merendah untuk meroket, emang bangsat. Ya, lu kemana? Hidup harus seperti itu. Lu kemana aja, Sebenarnya nggak kemana-mana sih, cuman kayak gue juga di rumah doang, nggak ada kegiatan. Mungkin kayak cuman kuliah doang, Netflix di rumah gitu-gitu. Nongkrong juga jarang banget. Apa lu udah capek dengan circle pervespaan sekarang? Sebenarnya enggak, cuman kayak sekarang tuh culture-nya jadi kayak berubah aja. Oke. Dulu. Kayak gini ya. Culture tuh kayak dulu yang kita cuma nongkrong, basicnya tuh nongkrong bareng karena circle kita memang teman-teman kita di Vespa ya nggak? Kayak iya, benar. Ya kan, abis itu ya udah ada yang temen kita yang motornya di upgrade, entah itu di bore up atau itu di porting atau itu di main kirian. Kita ngetes nggak sih di jalanan? Cuma sekedar gitu doang. Iya, cuma sekedar hobi karena emang suka di kecepatan. Jadi berarti bisa disimpulkan kalau dulu itu cuma cari pengakuan doang ya. Kayak motor lu lebih kenceng dari motor gua. Iya benar banget. Ya masalah gengsi lah. Iya, lebih ke personal berarti ya, gengsi personal. Anjing motor dia kenceng nih, motor gua kurang kenceng gitu. Orang dari situ kayak bikin orang termotivasi kayak anjir motor dia kenceng banget. Cuman kok motor gua udah speknya sama kok larinya gini ya. Ya udah deh gue kulik-kulik lagi mesinnya ke mekanik gue coba gitu. Nih lu kan selain main Vespa juga banyak nih main motor lain ya kan? Ya. Si BP ini kalau kadang gue bacain dia punya motor apa aja dia bete langsung. Tai orang. Jadi BP ini juga kebetulan dia pakai Moge juga. Dia ada Harley. Harley itu disebut Moge nggak sih? Harley itu sebenarnya nggak disebut Moge ya, Harley ya. Anak Harley berarti nggak mau dibilang anak Moge ya. Dia maunya anak Harley. Iya benar. Nah,
kebetulan BP ini juga punya Harley, punya R6 juga ya, Pe? Iya. Salah satu motor impian gue juga tuh, ya kan? Kebetulan lagi dijual juga. Mungkin ada yang pengen beli, bisa langsung kontak gue lewat IG. Oke. Bagus. Langsung aja yang mau beli R6, paper ya, Pe? Apa? Paper kan? Paper dong, nggak mungkin nggak paper. Siap, gue demen banget sama orang-orang kayak BP yang punya, tapi punya suratnya juga. Jadi bukan motornya doang. Ya karena resikonya tinggi ya. Satu, kalau kenapa-napa bisa langsung di polisi. Ya, betul. Kedua juga, kalau misalnya lu San Mori atau riding gitu-gitu, lu lebih aman. Jadi kayak, lu nggak perlu mikir yang terlalu jauh gitu loh. Kayak sampai dak-dik-dukser. Ya karena lu punya suratnya, motor ini tuh legal gitu loh. Nah, jadi, nah, kalau untuk di circle permotoran moge lu atau Harley lu, kayak di Vespa juga nggak sih, Pe? Ada yang iya, ada yang enggak. Cuman kebanyakan enggaknya sih. Berarti lebih kalem ya, lebih santuy ya. Iya bener. Oke. Nah, Pe, kan, kebetulan lu sekarang kuliah di mana, Pe? Trisakti ya, Pe? Iya, gue di Trisakti, angkatan 19. Angkatan 19, ngambil jurusan apa? Manajemen. Ngambil jurusan manajemen. Emang kalau orang-orang udah tajir tuh, kuliah tuh cuma buat main-main doang, anjing. Gak juga sih. Apa? Gak juga. Gak juga. Ujung-ujungnya terusin usaha bokap. Emang kadang tuh kayak gitu. Cuma buat embel-embel doang ya. Iya, tapi itu nggak ada yang salah. Menurut gua kalau ada orang yang ngomong, lu masih pakai duit orang tua, ya why not? Karena memang orang tua lu bekerja buat lu, men. Bener nggak? Ya bener lah. Ya kan? Terus kalau kita nggak pakai apa yang dia kasih ya, buat apa juga gitu loh. Kayak ya sayang aja nggak sih? Ya betul. Jadi menurut gua nggak ada yang salah, tapi yang salah itu ketika lu over. Bener gak sih? Ya bener. Kayak lu sampai kayak mamer-mamerin terus ngerendahin orang. Yes. Itu nggak bagus banget sih. Ya lu sewajarnya aja. Kayak pakai harta. Ini tuh masih pakai harta bokap gua loh. Ya udah lu bersyukur. Terus lu juga makainya dengan baik-baik karena kan pemberian dari orang tua juga gitu loh. Dan gue masih inget banget tuh waktu itu guys, gue sempet nanya sama BP, lu dapat R6 tuh gimana caranya? BP cuma jawab, ya gue sholat selama berapa tahun, Pe? Maksudnya dia sholat terus minta sama yang di atas, minta motor itu. Nah itu lu baru terkabulkan berapa lama, Pe? Sekitar 1 tahun lah ya. Sekitar 1 tahun. Dan itu doanya intens, kayak tiap hari gue tuh tiap sholat tuh pasti doa minta R6. Tuh guys, jadi the power of pray ya. Ya benar. Jadi ya usaha juga ke orang tua gitu, kayak lu ngeyakinin kalau misalnya lu beli motor itu tuh lu nggak macem-macem. Yes, betul sekali. Jadi kayak lebih nge-trust ke orang tua kalau ya udah Pak, aku pengen minta motor ini, tapi dijaga, aku bakal jaga ya kan, gitu-gitu kan segala macam, nggak bakal ugal-ugalan karena cc-nya besar. Iya betul. Nah, oke. Nah, tinggi dia tuh ya gimana sih, moge cc gede, lu dipakai jalanan yang Jakarta yang macet banget. Dan tentunya panas sih. Gimana? Lu nggak bisa ugal-ugalan gitu ya. Lu ugal-ugalan paling di hari Sabtu, hari Minggu yang jam-jam kosong kayak jam 6 gitu. Oke. Nah, jadi kalau menurut lu nih, Pe, gimana? Kita balik lagi dari awal ya, karena tadi ada crash. Nah, kalau menurut lu, kan lu udah putus nih, Pe, sama cewek lu, Pe, ya kan? Yeah. Nah, terus yang gue lihat kebersamaan lu tuh di Instagram tuh sudah menghilang, ya kan? Udah apa? Sudah menghilang. Oh iya. Ya, nah, gue pengen nanya, emang harus begitu ya? Ketika lo udah nggak sama satu orang, yang at least itu pacar lo harus menyingkirkan foto-foto itu, entah di-arsip, entah di-delete, supaya menunjukkan kalau lo tuh udah nggak sama dia, lo udah free, udah single gitu. Emang secaranya seperti itu?
Iya sih, karena kan buat kenyamanan dianya juga. Terus kayak guanya juga kan maksudnya kayak ya udah temenan juga, sekarang udah nggak sebagai pacar juga gitu loh. Oke, Jadi ya apa yang harus dimesra-mesrain lagi gitu, apa yang harus dipajang. jadi mungkin ini terjadi di kebanyakan orang juga seperti ini kali ya, Mostly ya. mostly ya. Nah, tadi lo bilang temenan. Mungkin untuk sebagian orang temenan sama mantan itu hal yang untuk setelah putus baru-baru mungkin orang jarang yang mau berteman sama mantan ya kan. Mostly gue juga seperti itu karena gue berpikir kalau gue harus kayak healing dulu sendiri ya nggak sih. Kalau gue nih ya healing dulu sendiri, jadi gue nggak perlu tahu dia kontak, gue nggak mau kontak-kontakan dulu sama dia. Nah, tapi kalau lu sendiri nih, lu masih kontak-kontakan sampai sekarang? Masih sih, Masih kontak-kontakan ya sampai sekarang lu? masih. Intens enggak kan? Enggak, kayak 3 hari sekali atau 5 hari gitu. Terus boleh kayak yang boleh tahu reply story gitu. Oke, boleh tahu nggak kalau mantan tuh chattingannya ngapain sih kalau udah jadi mantan? Paling kayak nanya kabar keluarga gimana, atau kayak masih ada urusan yang maksudnya bukan urusan hubungan ya, kayak entah barang lu ada yang ketinggalan di dia atau gimana gitu. Oke, nah kalau untuk apa namanya, lo kan ngampusnya di Trisakti nih, Pak, ya kan? Iya bener. Nah, cewek-ceweknya kan lumayan cantik-cantik kan? Yoi. Nah, Pak, kalau untuk selera cewek lu tuh kayak gimana sih? Ini kita ngomonginnya pacaran cuma buat fun-fun aja ya. Karena kalau kita ngomongin untuk yang kedepannya mungkin itu terlalu dalam dan lo mungkin belum berpikir sampai situ, bener gak? Apa udah ada pikiran ke situ? Udah sih. Oke, jadi kalau misalkan udah, kita ngebahas tentang istri. Lu mau dapat istri yang kayak gimana? Aduh, susah juga sih. Sebenarnya gue orangnya perfeksionis banget. Gue seru nih. Perfeksionis Ya, itu kayak gimana, Pe? satu, cantik, pinter, Oke. ngerti agama, terus bisa masak juga, Yes. terus minimal ya udah ngerti tentang jaga anak gimana. Oke, jadi Terus intinya sih pinter sih. Karena cantik aja nggak cukup masih, Pe? Bener. Nggak usah cantik-cantik deh, kalau misalnya nggak pinter juga buat apa. Iya, benar. Lu nggak mau ngadalin cantik doang, mau modalin cantik doang juga percuma kalau otaknya nggak ada. Iya, gampang ya lah. Kan bisa ini juga perawatan. Nah, selagi itu perfeksionis lu apa lagi? Apakah lu bisa ilfil pas pertama kali jalan karena pakai bajunya, dia pakai baju apa, atau cara bicaranya seperti apa? Lu bisa ilfil nggak? Kalau dengan hal seperti itu? Bisa sih, kayak mungkin kayak suaranya agak aneh gitu. Coba. Atau Yang pengalaman lu deh kayak gimana? Coba ceritain deh. iya, gue lagi jalan kan baru ketemu, terus kayak anjir suaranya kayak kecil banget gitu. Kayak diimut-imutin apa emang suaranya kayak gitu? Emang kayak gitu, suara kecil banget. Oh. Kayak apa ya? Kayak ton nadanya tuh tinggi banget. Melengking. Ngerti gak sih? Ngerti gak sih? Gimana? Yang nadanya tuh kayak yang tinggi banget gitu, sampai suaranya kayak kecil gitu kalau didengerin. Kayak bukan yang berat gitu suaranya. Oh, oke. Nah, kalau soal baju gimana? Lu tuh ribet gak sih orangnya? Iya sih. Berarti kayak harus rapi juga. Jangan yang Jangan yang gimana? juga gitu. Maksudnya kayak yang apa adanya juga gitu loh. Oke. Nah, ya lu harus mementingkan tentang diri lu sendiri juga, harus cantik juga gitu loh. Nah, kalau yang kebuka tuh menurut lu gimana? Sebenarnya sih oke aja ya, cuman kayak nggak enak jadi konsumsi publik aja sih. Iya, itu sih yang dipikirin semua cowok nggak sih, Pak? Jadi ketika misalkan gini, lu bukan nggak boleh, cuman kan
gimana ya, Hmm. kita kan juga harus ngejaga perasaan cowok kan, maksudnya kayak dari cara berpakaian juga takutnya ntar cowoknya jadi kayak, ih kenapa deh cowok cewek gue jadi kayak pengen dilihat orang gitu. Tapi ya balik lagi ke ceweknya sendiri, maksudnya kayak emang mungkin dia suka pakai baju yang kayak gitu ya nggak apa-apa juga. Oke. Jadi bisa nih. Jadi gue ngambil kesimpulan jadi gini. Sebenarnya lo santai-santai aja. Tapi di balik Santai. kata santai itu sebenarnya ada perasaan yang masuk ke hati lo, itu perasaan kayak yang pas cewek lo pakai baju kebuka tuh lo ada perasaan kayak yang anjing lo ngapain sih ngeliatin cewek gue? Gila pastilah. Iya kan? Karena apa, entah dia pakai baju yang crop, pusar kelihatan, atau yang belahannya kelihatan, apalah itu, pasti kan secara nggak langsung orang tertuju ke cewek lo kan, bener kan? Ya bener lah, karena Dan, kan emang mm-mm, emang ya gimana sih cowok, lu paham lah. ya, nah karena kita cowok, jadi kita tahu nih apa sih yang dipikirin itu orang. Makanya, Iya, makanya lu juga suka bilangin cewek lu kayak bajunya bisa tolong yang rapi sedikit gak? Ya kan? hmm, Nah, apalagi hal-hal yang membuat lu ilfeel ketika first date. Karena lu kan profesionik banget nih. dari cara jalan juga sih. Oke, Aneh gak sih? itu gue juga. Terus. Gue kayak waktu itu sempet ketemu cewek terus kayak jalanan tuh kayak agak ngangkang gitu. Anjing, terus. Gue kan kayak jadi what the fuck, anjing jalannya kayak ngangkang gitu. Ya udahlah gue kayak skip dah sumpah sekali aja udah kelar. Kalau gue gimana? Tapi balik lagi gue bukan yang kayak tiba-tiba hilang gitu ya, ngomong dulu gue nggak cocok sama lu karena ya begitu, gue jelasin gimana gimananya gitu loh. Ya lu lebih, kalau gue sih nggak berani ngomong kayak gitu, gue mendingan langsung hilang. Ya emang bad ini banget sih. Ya gue nggak ngomong sefrontal itu, maksudnya kayak sisi-sisi yang lainnya aja gitu yang bikin gue nggak bisa nerima dia gitu. Nah, kalau gue pernah ilfil sama cewek karena yang pakai bajunya itu aja, gayanya itu aja, paham nggak? Oh ini kayak apa, monoton banget ya. Iya, jadi setiap ketemu gue tuh gayanya kayak gitu aja. Lu butuh suasana baru pasti kan, Iyalah, maksudnya ya, dalam artian ya dalam cara dia berpakaian gitu loh. iya, gue butuh cewek yang udah nggak perlu gue atur ya, kayak cewek gue sekarang. Gue udah nggak perlu Iya. bawain make up segala macem karena ya dia udah tahu dan porsinya pas. Lu udah pernah menemukan cewek kayak gitu belum? Belum sih. Hmm. Nah, gue pengen nanya lagi, Apa tuh? Nah, eh kalau di hidup lu tuh penting gak sih yang namanya bibit-bibit bobotnya itu? Sorry, gimana? Kalau menurut lu, bibit bebet bobotnya itu penting gak sih? Penting lah, penting banget. Pentingnya gimana tuh? Ya kan kita juga harus tahu keluarganya gimana, dia punya masalah keluarga apa enggak, terus dari perilaku orang tuanya ke dia gimana, terus eh, sebenarnya nggak nyampe yang kayak kasta-kasta gitu sih, cuman kayak lebih ke mengenali semua apa yang ada di dia gitu loh. Kayak lebih ini, kayak misalkan uh, gimana ketika lu bawa dia ke rumah lu pertama kali, terus sikap dia ke orang tua lu tuh pertama kali gimana, Ya, itu tuh bakal kelihatan ya, banget gimana dia, ya kan? Sebenarnya gitu kan, simpel loh, simpel. bener gak sih? Ada yang kalem-kalem taunya emang baik, Iya, ada yang juga kayak ngajak ngobrol nyokap cuman ujung-ujungnya ya kayak bullshit aja gitu. just karena cuma pengen ngebuat lo seneng doang Buat gitu loh. iya, iya atau enggak kayak ya biar kayak pura-pura deket ke nyokap aja. Oke. Jadi buat para laki-laki di luar, pekalah terhadap cewek kalian. Jangan mau ditipu-tipu. Bukan begitu, Pak?
Yo, betul sekali kawan. Oke. Nah, kita makin malam, kita makin dalam pembicaraannya nih terhadap wanita. Nah, Makin ngablu. nah, lu tuh bandel gak sih, Pe, orangnya, Pe? Kalau soal cewek. Gimana? Lu tuh bandel gak sih ke soal cewek? Bandelnya gimana ya? Bandelnya gimana? Sekarang gini deh, gue tanya. Kan ada, eh kalau apa namanya, kalau kalau laki-laki kan bisa dibilang judi, ya kan? Hmm? Main perempuan Hmm? sama minum minuman. Hmm. Nah, kalau lu tuh yang mana bandelnya? Gak ada sama sekali, anjir. Jangan gitu, mungkin gini. Serius, gue kayak Apa? judi juga. Judi nggak pernah. Heeh. Main cewek juga bandelnya bandel ngapain sih? Gue sama cewek nggak pernah anjir. Ya, Paling cuma pelukan dicium doang gitu. cekin-cekinan lah ya. Waduh, kalau itu enggak lah. Jadi mobil karena bisa. Kayak gitu juga anjir. Jadi ya maksudnya porsi lu tuh masih yang aman-aman aja ya. Lu main aman aja ya. Ya. Sesuai batasan aja, tahu batasan. Oke. Padahal mah kalau yang itu mah ya sikat lah. Janganlah. Nah, kalau menurut lu buat anak-anak sekarang eh yang pikirannya masih main-main aja, pacarannya menurut lu pandangan buat lu gimana? Komentar lu gimana? Benernya nggak apa-apa sih, cuman kayak jangan sampai yang bikin sakit hati banget gitu loh pas sudah putus. Ntar kan jadi bakal kayak berantem atau kayak saling benci-bencian. Maksud gue kayak ya udah biasa aja gitu, kalau misalnya emang cuman niat awalnya main-main ya udah, gak usah sampai yang serius-serius banget. Nah, terus kecuali ya dari awal emang niatnya pengen serius, emang pengen diseriusin gitu loh. Ya udah nggak usah macem-macem. Iya, benar. Jadi kalau emang udah nemuin yang sama-sama bukan cocok sih, sama-sama Bisa melengkapi. iya, bisa melengkapi satu sama lain. Ya udah, lu jangan macam-macam, nggak usah aneh-aneh lagi, ya kan? Iya, buat apa juga kan. Nah, kalau pandangan tentang cewek matre itu gimana? Cewek matre sebenarnya sih ya, sebenarnya gue lebih bukan ke matrenya ya, kayak cewek kan juga butuh, maksudnya kayak, tapi tak dulu nih matrenya gimana nih? Kayak selalu minta bayarin, selalu minta Kalau beliin barang, gitu kan? Maksudnya gini loh, ya kita realistis aja. Duit lu berapa? Duit lu hampir 70% 80% masih dari orang tua kan, Pe? iya bener lah. Iya kan? Nah, dengan ibaratkan dengan lu uang masih orang tua, terus lu dapet cewek yang seperti itu, menurut lu gimana? Lu menanggapinya cewek yang seperti itu nanti. Kalau lu ketemu cewek yang kayak gitu. Skip aja dari awal. Skip aja dari awal. Kan gue kan juga punya kebutuhan gitu, kayak gue harus makan, kayak beli rokok, terus kayak buat modif motor juga, buat uang saku gue, buat jajan, nongkrong. Jadi kayak orang-orang yang kayak lu tuh yang duitnya alhamdulillah berlebih ya dibandingkan sama yang lain tuh nggak bodoh juga ya. Lebih gimana mas, saya mah biasa aja. Ya lebih banyak deh pokoknya. Maksudnya lu juga nggak bodoh ya, Pe, ya? Ketika ada cewek yang sok-sokan deketin lu, filtering lu, terus tiba-tiba lu tahu dia ada maunya, walaupun dia cantik, jadi lu nggak bodoh juga ternyata ya. Ya alhamdulillah karena dari Allah. Oke. Nah, kalau buat lo cewek-cewek yang kalau nih ini nggak apa-apa. Buat coba dong, gue pengen denger kalimat dari mulut lo buat cewek-cewek yang suka minta ini itu, tapi nggak ngukur kemampuan cowoknya. Menurut lo cewek kayak gitu pantasnya lu kasih saran apa buat ke cewek itu? Sadar diri aja bos. Sadar diri aja bos. Yoi bos. Oke. Karena gini loh, Pe. Alhamdulillahnya gue nggak pernah kayak gitu.
Gue nggak pernah dapet cewek yang kayak gitu. Maksudnya, apalagi cewek gue yang sekarang, dia apa namanya, ya dia punya duit gitu loh. Iya. Dan gue juga maksudnya, dia selalu support gue kayak yang ya udah kita beli barang ini aja, jadi bisa dipakai berdua gitu loh. Dan barang itu nanti menghasilkan uang. Oh iya iya. Nah, kalau lu sendiri selama pacaran apa sih yang berkesan buat lu? Apa ya? Momen bersama aja sih. Ya kalau momen bersama pasti, cuman apa kayak gitu kayak yang lu pernah dapet cewek yang ngertiin lu banget atau apa gitu. Yang terakhir sih. Yang terakhir ya, Ya, yang terakhir ini. bisa jelasin sedikit nggak gimana ini ya? Hmm, ngertiinnya gimana ya? Lebih ke ini sih. Kayak misalnya gue lagi nongkrong, dia nggak banyak bacot, minta nanya banyak kabar gitu. Ya udah sekedar kayak kabarin kalau udah di sini, udah habis itu ntar minta kabarin pas udah di rumah aja. Terus kayak eh kalau mau main kan rumahnya dia itu jauh. Terus kayak kadang dia nyamperin ke gua ntar baru jalan. Ada Terus kesadaran juga diri ya. heeh, Hmm. terus juga kayak ya gua kadang lagi nggak pegang uang kan. Hmm. Terus kayak dia padahal pengen pengen banget ngajak jalan, ya udah maksa, akhirnya ya udahlah gue iyain. Ya udah akhirnya dia yang bayar semuanya. Padahal gue juga nggak enak banget. Tapi ya udahlah gitu. Nah, eh lu tuh posesif gak sih? Enggak, Serius? enggak. Bener. Iya. Kalau misalkan nih, lu punya cewek nih. Hmm. Gua nih temen cewek lu, temen cowok ya. Hmm. Tiba-tiba gue ngajak cewek lu, temenin gue kesini yuk, rame-rame, berempat, bertiga, ada ceweknya juga. Lu gimana perasaan lu? Hmm. Ya fine fine aja lah. Emang kenapa juga? Hmm, Mau berduaan pun ya udah terserah. Maksudnya kayak yakin kalau berduaan doang eh nggak apa-apa. Lu bisa, lu gini loh, hati lu gini sakit ya. gak? Sakit sih sakit, cuma gini ya. Gue lebih kayak mengikhlaskan sih. Gue kan dari awal bilang misalnya gini, silahkan jalan berdua, tapi kayak ya tahu batasan gitu loh. Jangan sampai hal-hal yang eh di luar batasan itu terjadi gitu loh. Tapi Gue lu, udah ngasih kepercayaan sama lu, hmm, lunya malah gara-gara gue percaya malah lunya ngianatin gue gitu. tapi lu percaya pe akan bahasa ketika cewek lu ngomong ke lu, iya dia sahabat aku, dan yang ditunjuk cowok, iya mereka nih semua sahabat aku, mereka jagain aku. Lu percaya nggak dengan akan hal itu? Em, Percaya nggak percaya sih, kan dilihat juga ntar. Hmm? Ayo. Kayak cari tahu tentang cowoknya juga gimana. Kayak misalnya kayak dia punya temen nih, nah temen gue misalnya kenal sama cowoknya itu, ntar nanya-nanya ke dia gitu. Kayak gimana sih cowok ini kayak sama cewek gue gitu. Dan lu tipe cowok yang bodo amat sama masa lalu cewek lu gak sih? Ya, karena ya itu urusan mereka sendiri. Kan yang dicari masa depan. Tapi kenapa? Gini loh, lo pasti pernah di satu momen ketika lo deket sama cewek, terus tiba-tiba ada temennya yang ngomong, ih cewek itu kan begitu. Terus lo kayak langsung mundur gitu. Kayak kenapa cowok tuh lebih gak bisa terima masa lalu cewek dibandingkan cewek. Kalau cewek sebangsa-bangsa cowok masih bisa nerima. Tapi kalau cowok sebangsa-bangsa cewek, itu belum tentu bisa terima. Bener gak sih kayak gitu? Kalau menurut lo? Iya, cowok tuh lebih ke logika gak sih? Heeh. Mm-mm. Kayak misalnya dulu tuh ceweknya pernah macem-macem sampai yang brutal banget. Nah, terus cowoknya juga kayak pasti kan kayak ngelihat image ceweknya ntar bakal kayak cewek lu tuh kayak gini tahu dulu. Terus kayak yang parah gitu. Ya sebenarnya sih menurut gue ya ya udahlah biarin aja, kalau misalnya emang dia udah berubah ya alhamdulillah gitu loh.
Jadi kayak ada seperti beban buat lu tersendiri ya. Kalau terlalu cewek itu terlalu gimana ya. Kalau dia udah berubah sih enggak sih. Tapi misalkan dia udah berubah, tapi masih ada omongan yang kayak begitu, pasti lu sakit hati juga kan? Enggak sih, tutup kuping aja. Berarti Tapi lu juga dengerin kata orang kan belum tentu bener. iya sih, benar. Berarti lu orang yang ya udahlah ya udah dulu ini gitu ya. Iya kan, itu kan bukan sama gua gitu loh. Ya udah di sini gua datang ke lu buat, ya bisa jadi buat memperbaikin kehidupan lu, buat eh intinya itu sih, lebih ke memperbaikin kehidupan. Oke, nah, oke, Pe, gua rasa cukup. Gua cuma minta satu lagi, Pe. Coba Apa dong tuh? kasih kata-kata apa quotes gitu buat lo soal cowok-cowok yang lagi galau, cewek-cewek yang lagi galau, yang mereka lagi berpikir kok cowok gua nggak ngerti gua, cewek gua nggak ngerti gua. Itu tuh coba dong sedikit kasih ini. Oke, jadi gini, kalau misalnya cewek atau cowok lu nggak ngertiin lu cari tahu dulu kenapa dia bisa sampai nggak ngertiin lu juga kan. Maksudnya kan pasti ada alasannya gitu. Yang nggak ngertiin lu tuh karena apa? Karena misalnya lu emang tiap hari main mulu nggak ada waktu buat dia, ya itu wajar aja sih. Maksudnya kayak lu kan bisa main, tapi kenapa nggak bisa sampai main sama cewek lu gitu? Alasannya apa? Rumahnya jauh. Ya udah suruh cewek lu aja nyamperin, lu bayarin gojeknya. Terus apa lagi? Misalnya lu ngerokoknya kayak yang over banget. Terus cewek lu kayak ngomel-ngomel gitu, ya sebenarnya salah juga sih cewek kayak gitu. Ya ingetin aja, kan mereka juga punya kehidupannya sendiri. Dia tahu maksudnya kayak konsekuensinya tuh apa gitu loh. Jadi ya lebih, jadi orang tuh lebih ikhlas aja sih. Oke, jadi intinya tuh lo ingin memberi pesan kalau segalanya udah ada yang ngatur, jadi yang lo perluin cuman buka berlapang dada dan ikhlas ya. Betul sekali. Oke, thank you banget nih buat BP yang udah mau ngobrol sama gue di Lord Production. Terima kasih kembali. Next mungkin kita bakal podcast lagi tapi di depan kamera setelah gue sembuh ya kan. Lu juga Oke, boleh. cepet membaik ya kan. Amin. Oke, jadi Semoga lu juga dengan keluarga. amin. Makasih, Pe. Oke, jadi Sama-sama. terima kasih sekian podcast percintaan dari Lot Production. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena subscribe kalian kalian banyak nonton video gua, like kalian itu membantu gua menjadi semakin semangat. Oke, thank you, Pe. See you. Ya, terima kasih kembali. See you juga.